Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Wah, ini limbah banyak sekali nih. Sampah plastik, dan sekolah ini sudah dikumpulkan sampah plastik dengan sampah organik lainnya. Ini satu, kalau kita melihat sisi positifnya, kira-kira bisa dimanfaatkan sebagai produk yang lebih bernilai. Kira-kira apa ya? Tunggu, kita akan bikin sesuatu hari ini di SMP Negeri 2 Plumbon. Apa nih? Di sekolah ini ternyata banyak sekali lukisan ditaruh di dinding. Ini rasanya nggak sembarangan nih naruh lukisan sebanyak ini di dinding ruangan, bahkan tepat di depan ruang kepala sekolah SMP Negeri 2 Plumbon ini. Wah, ini bagus-bagus nih. Wah. Oh, Ibu, Iya, nah, sehat Bu? Alhamdulillah. Ini saya lihat lukisannya banyak sekali ya Bu di SMP 2 ini Bu. Iya, karya. Gimana nih Bu? Anak-anak? Karya anak-anak. Kebetulan. Memang anak-anak di sini hobi ngelukis gitu atau sebagian besar? Mau dibilang hobi karena ini sebagian dari mata pelajaran. Mata pelajaran. Mata pelajaran apa nih Bu? Melukis. Iya, melukis dengan menggunakan berbagai media. Yeah. Nah, ini saya tuangkan anak-anak mencoba untuk pada media kanvas. Kanvas. Ya. Sebanyak ini karyanya? Ya, ini sebagian yang dipajang. Sebagian? Sebagian yang dipajang. Masih banyak yang belum dipajang? Masih banyak, cuman mereka karena orang tuanya merasa lukisannya bagus, maka dibawa pulang gitu. Karena memang ini salah satu kelebihan anak-anak di SMP 2 ini Bu ya. Betul. Iya. Jadi selain mereka juga puas melukis, orang tuanya senang kalau melihat anaknya bisa melukis gitu. Wah, pemirsa, ini ternyata di SMP 2 ini salah satu kelebihannya adalah melukis di kanvas. Ya. Tadi Bu, saya lihat di belakang banyak tumpukan sampah. Kebetulan bekas-bekas botol anak-anak minum dibiasakan itu dikumpulkan. Dikumpul. Jadi yang sampah plastik sendiri sama yang non plastik sendiri, yang organik ya. Iya. Awalnya rencananya apa tadinya Bu?
Awalnya sih tadinya membiasakan anak dulu dia membuang sampah tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ya. Dan sudah mulai dipilah-pilah gitu. Sudah. Cuman akhirnya kita berpikir kebetulan dengan ada kegiatan P5, sudah mulai berpikir kira-kira bisa dimanfaatkan seperti apa gitu. Yang berhubungan dengan seni, saya gitu berpikirnya ke sana gitu. Pemirsa, ini kita tadi lihat banyak sampah dan saya juga melihat di belakang kita ini ternyata teman-teman SMP 2 ini punya potensi melukis. Ini kira-kira Bu, kalau misalkan kita gabungkan Ibu, dua potensi tadi yang limbah sudah dipecahkan dengan keahlian anak-anak melukis, kita bikin produk baru, gimana Bu? Wah, kayaknya menarik nih Pak. Anak-anak gitu ya? Biasanya bisa antusias untuk berani mencoba. Apalagi gitu ya, Bu? yang senang bermain dengan teknik pewarnaan. Gitu Bu, ya. jadi yang selama ini sudah dikerjakan di SMP Negeri 2 ini, apa aja nih Bu tentang limbah ini Bu? Ya, sementara ini sih tadi mengawali dengan cara mengumpulkan dulu ya Pak. Mengumpulkan dulu aja. Mengumpulkan dari setiap yang mereka makan atau yang mereka minum, apa saja botol-botol atau plastiknya dikumpulkan di suatu tempat yang khusus untuk yang plastik. Ya, tadi dengan rencana saya ingin membuat sebuah kira-kira menjadi sebuah karya. Iya. Cuman barangkali Mas Kun bisa mengasih. Nah, boleh nih Bu. Jadi saya melihat ini ada dua potensi besar di SMP 2 ini Bu. Ya. Pertama, limbahnya sudah sangat baik dikumpulkan menjadi satu kesatuan gitu. Ya. Dan saya lihat tadi ada lukisan yang banyak. Saya berpikir ini kayaknya dibikin pot-pot yang lucu buat tanaman-tanaman kecil. Kayak bagus nih Bu. Wah, seperti menarik nih Mas Kun. Dengan bakat anak yang banyak di sini, keinginan untuk berekspresi, dengan adanya Mas Kun keinginan itu, boleh Mas Kun? Boleh ya? Ya, Mas Kun nanti memberikan ide-idenya atau memberikan informasi, biar saya nanti mengumpulkan sisa-sisa. Anak-anak siap kan? Insya Allah saya siapkan. Oke. Ya. Wah, ini lagi ada acara apa nih Bu? Oh, hari ini Mas Kun, anak-anak kebetulan sedang berkumpul untuk berekspresi membuat sebuah kegiatan yang memanfaatkan limbah-limbah yang sampah-sampah yang tadinya berserakan gitu dipakai, kita manfaatkan membuat sebuah karya. Berarti ini memang ada mata pelajarannya gitu Bu? Ada di antaranya seperti kelas 7 kan P5, kelas 9 membuat sebuah media karya 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Ya, seperti ini kan, ini awalnya kan hanya lingkaran dari bekas botol-botol aqua, kemudian dililit pakai pita ya nanti bisa dirangkai. Jadi produk yang lain. Jadi anak-anak mulai berarti dari selama ini di SMP ini memang sudah berjalan ya Bu ya? Insya Allah. Membuat karya-karya dari limbah ini gitu. Insya Allah. Sambil anak-anak membuat ekspresi, dia keterampilan, dia menciptakan karya-karya. Ini kegiatan begini rutin Bu? Apa setiap bulan atau? Jadi setiap ada materi, biasanya paling rutinnya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya. Pemirsa, ini ternyata di SMP 2 ini kegiatan pemanfaatan limbah khususnya di mata pelajaran ini P5 Bu ya? Di P5 ini gabungan dari berbagai kolaborasi berbagai mata pelajaran ya. Yang bagusnya memang setiap sebulan sekali. Sebulan sekali bagusnya ya. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat karya ini ya botol plastik itu sendiri yang dari sisa limbah, terus cat, semprot biar mempercepat kerja gitu. Kalau yang cat minyak itu akan lama tunggu waktu keringnya itu. Gunting, cat-cat akrilik ini fungsinya untuk mengecat ornamen-ornamen di lukisannya dan kuas. Jadi memang bahan-bahan yang diperlukan tidak begitu banyak karena memang potensi yang ada di sini itu adalah membuat limbahnya limbah botol gitu. Kita ambil dari botol ini, kita buat pot-pot mini misalkan untuk kaktus atau tanaman-tanaman kecil lainnya. Nah, ini botol kecil maupun botol besar juga bisa digunakan ya. Ini kita potong nih kira-kira 7 atau 10 cm di sini.
kita potong. Ini potongnya bermacam-macam nih pemirsa. Kalau kita mau standar aja dibikin lurus gitu, ini lurus. Atau kalau mau dibuat lebih estetis, ini potongnya bisa meniuk-niuk. Atau bahkan kalau mau rancangannya buat gambar binatang, boleh dikasih kuping-kuping di sini nantinya. Nanti kita lihatkan ya. Nah, setelah bahan ini sudah disiapkan, kira-kira buat pot mini, kita semprot dengan cat semprot gitu. Kira-kira mudah aja. Ini harusnya terus ya. Atau kita taruh di bawah. Nah, kita semprot. Ya, kira-kira seperti ini pemirsa. Nah, kita tunggu sampai kering. Nah, ini salah satu botol lain juga yang kita potongnya akan dibuat menjadi botol pot yang berbentuk seperti mukanya binatang gitu. Kita kasih rancangan telinganya. Ini sama juga harus dicat dulu sebelum dipakai. Nah, ini kira-kira yang sudah dicat. Tinggal kita memberikan ornamen di cat ini. Kita akan coba mulai tambahkan ornamen ya di limbah plastik yang sudah kita potong dan sudah kita cat. Untuk bagian dasarnya, ini kita mau bikin apa ya? Kucing kali ya. Ini kucing yang lucu. Ini kita bikin matanya. Hidungnya kita siapkan. Nah, ini yang sudah diberikan ornamen-ornamen berupa mata, hidung, dan lainnya ya. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Minggu ini kita ke SMP 2 Negeri Plumbon. Kita sudah lihat pertama masuk disuguhi tumpukan sampah, limbah, botol plastik. Jadi di sekolah ini sudah bagus, sudah dipisahkan antara limbah organik dan anorganik. Nah, limbah anorganik berupa botol plastik ini sengaja mereka kumpulkan
untuk digunakan oleh anak-anak siswa di sini sebagai bahan prakarya. Nah, selain daripada itu, kami melihat di SMP Negeri 2 Plumbon ini sudah banyak karya-karya berupa lukisan yang dihasilkan oleh para siswanya. Ini satu kolaborasi yang sangat baik kalau digabungkan antara limbah dan lukisan itu. Dengan potensi keterampilan anak-anak siswa di sini yang sudah mahir melukis, kami padukan dengan limbah yang sudah terpisahkan itu dijadikan satu produk untuk dijadikan pot bunga, khususnya bunga-bunga kecil. Nah, ini yang tadi kita lihat di beberapa karya yang sudah dikerjakan oleh mereka. Ini limbah botol dipotong, dicat, dan dilukis demikian rupa kira-kira menarik. Nah, kenapa yang kita ambil tema itu binatang-binatang atau kartun-kartun yang ada di televisi ini sangat menarik buat anak-anak umuran SMP gitu. Jadi mereka juga berkarya itu dengan gembira gitu loh. Menyenangi. Mereka suka kucing, mereka lihat satu kartun Minion gitu, beberapa hewan-hewan lain, bunga-bungaan, itu dijadikan objek-objek yang dilukiskan ke dalam pot yang dari limbah plastik ini. Ini jadi menarik. Kalau kita lihat dari pekerjaan tadi menggarap limbah menjadi pot ini, kami nyaris sama sekali tidak ada kesulitan gitu loh. Tekniknya mudah sekali. Kami hanya coba men-trigger mereka, memberikan contoh-contoh yang sudah ada di internet, biar mereka tiru dulu aja gitu. Nah, ini teknik ini sebetulnya sangat efisien sekali ya untuk bagaimana meng-create anak-anak supaya minimal dia mampu untuk berkarya. Dan ini karya sangat penting sekali ya teman-teman. Dengan mereka meyakini apa yang dia kerjakan dan melihat hasilnya bagus, itu akan menjadi semangat baru mereka ke depannya untuk membuat hal-hal yang lain yang akan lebih bagus lagi gitu. Pada hari ini berkesempatan memberikan kepada siswa-siswinya untuk berekspresi yang diterapkan pada saat pembelajaran, yaitu pemanfaatan benda-benda limbah, minuman-minuman bekas, botol-botol bekas untuk dijadikan sebuah karya seni. Kebetulan di sini banyak sampah-sampah yang banyak yang tidak terpakai, maka dikumpulkan. Dengan berkreativitas, anak bisa menciptakan berbagai edukasi dengan membuat hiasan atau pot kecil yang bisa dimanfaatkan untuk hiasan-hiasan di rumah. Kebetulan tadi setelah saya amati kreativitas anak dengan menggunakan barang bekas botol-botol minuman, mereka banyak membuat sebuah kreativitas pot dengan gambaran-gambaran wajah-wajah binatang. Ya, biasanya yang lucu mereka dominan mengambil dari wajah kucing ya. Mungkin bagi mereka lebih menarik dibandingkan binatang-binatang yang lain. Cukup menarik dengan berbagai variasi warna dan mereka teknik kolaborasi percampuran warnanya cukup berani. Menurut saya untuk usia mereka sudah tampil bisa mengutarakan idenya juga sudah termasuk hal-hal yang positif. Program-program lingkungan hidup yang ada di Sekolah SMP Negeri 2 Plumbon, pertama-tama saya terkait dengan drainase ya. Karena dengan membuat drainase, insya Allah tidak akan ada banjir itu ya. Semula banjir sekolah ini, maka saya tuh membuat saluran air dulu, drainase dari ujung depan ke belakang. Lalu langkah kedua untuk mengurangi sumbatan-sumbatan air yang di tengah-tengah, itu membuat biopori. Yang ketiga terkait dengan tanaman, itu saya membuat tanaman cabai itu di pinggir-pinggir supaya kelihatan asri begitu ya. Nah, ke depan itu sebelah yang dekat kantin saya rencanakan untuk membuat greenhouse dengan itu apotek hidup. Di sekolah kami itu untuk yang tahap 2 ini itu program P5 terkait dengan memanfaatkan
barang bekas, diantaranya yaitu bukan tutup botol, bekas aqua itu yang kurang bagus, itu dikumpulkan di tempat sampah yang sudah kami buat yang sangat representatif. Kemudian yang masih bersih bagus begitu dikumpulkan dalam satu plastik yang nantinya dikemas akan dibuat sebuah kerajinan tangan ya, berupa misalkan tempat bunga atau apa yang diisi seperti ekobrik tuh, belakangnya sama semua, dalamnya sampah-sampah yang tidak bermanfaat dimasukkan ke situ yang nantinya akan dijadikan sebuah hiasan. Itu sudah punya rencana seperti itu untuk tahap kedua untuk P5, karena tahap sebelumnya yaitu kearifan lokal. Harapan saya sampah-sampah yang anorganik ini bisa bermanfaat untuk dikembangkan menjadi dari barang bekas menjadi barang jadi yang eksklusif ya, kalau bisa sih itu insya Allah itu ya yang eksklusif dengan tentunya saya mohon bantuan nih khususnya kepada Mas Gun ya yang ahlinya di bidang prakarya gitu ya, bisa saja mungkin dari tutup botolnya, kemudian badannya, kemudian kaleng dan yang lain-lain yang ada di sekitar kita itu, atau stiknya es krim, karena di sini ada kan kulkas es krim stiknya tuh, mau dimanfaatkan apa gitu tuh. Nah mangga saya berharap kepada LH adanya kerjasama dengan pendidikan agar kami terbantu dalam memfasilitasi anak-anak kami untuk menumbuh kembangkan terkait dengan merubah dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh